Shalom para pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masihi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pelajaran yang keempat dalam kuartal ketiga di tahun 2022 dengan judul Melihat Wajah Tukang Emas. Apa sih yang spesial dari tukang emas gitu ya, sampai wajahnya kita rindukan untuk lihat. Dan ini semua masih bertepatan dengan topik selama kuartal ketiga ini dengan judul Dalam Cawan Lebur bersama Kristus. Untuk membahas, saya akan mengundang para narasumber yang sudah tidak asing lagi bagi kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Max Lucky Tinenti, Direktur Komunikasi dari wilayah Kalimantan Barat. Shalom Bapak Pendeta semua, apa kabar? Shalom, kabar baik. Selamat pagi, selamat baik. Kabar baik semuanya, bisa kelihatan dari wajah-wajahnya, terutama Pendeta Lucky nih baru kedapatan berkat buah hati gitu ya Pendeta. Ada yang bisa disampaikan kepada para pemirsa mungkin? Wah, pokoknya kabarnya luar biasa, sukacita, berkat Tuhan untuk kita, khususnya saya, membuat saya sangat bahagia. Betul, saking semangatnya hari cuti pun disempatkan untuk bertemu dengan para pemirsa untuk berdiskusi firman Tuhan hari ini ya. Untuk mengawali ini ada satu pertanyaan, ada satu pepatah menarik katanya, karakter seseorang itu terlihat dalam kegelapan, alias wajah asli seseorang itu kapan sih bisa dilihat menurut para pendeta sekalian? Kalau bagi para wanita katanya wajah aslinya ketika baru bangun tidur gitu ya, karena kalau dilihat di kantor atau di gereja mungkin sudah didempul terlebih dahulu gitu ya, tapi wajah aslinya adalah waktu pagi-pagi. Nah kalau dari pengalaman pendeta ya, kapan karakter asli itu bisa terlihat? Menurut pendeta Lucky bagaimana? Terima kasih Ivy, sebagaimana ada ungkapan mengatakan seorang itu bisa dilihat dari buahnya. Buah itu ya karakter dan perbuatan. Jadi kapan kita bisa melihat? Ya kita lihat hasil perbuatan dia. Di situ kita mengetahui siapa orangnya dan apa isinya. Oh, saya pikir tadi buahnya anaknya gitu ya. Bisa juga ya pendeta ya. Kalau anaknya bandel nih mungkin mama bapaknya gimana nih gitu mungkin ya. Pendeta Sony Situmorang bagaimana menanggapinya pendeta? Kapan wajah atau karakter asli seseorang itu bisa terlihat? Kapan wajah asli bisa terlihat? Ya. Tergantung pakai cermin atau pakai kamera. Saya rasa pakai cermin ya. Ya. Artinya ketika kita bercermin kepada diri kita sendiri, dalam situasi kita senang, suka, duka, disitulah wajah kita bisa lihat. Apakah sama atau berbeda? Menghadapi orang susah, orang senang, menghadapi petinggi, pejabat, ataupun orang biasa, disitulah wajah kita lihat, menurut saya. Terima kasih. Yes. Dan itu juga sebenarnya yang dihimbau oleh pelajaran ini ya, kita harus bercermin. Apa sih sosok kita pribadi itu, apakah sudah benar atau tidak ya. Pemirsa, sebelum kita berdoa buka, yang nanti saya akan minta Pendeta Lucky untuk doakan, saya akan bacakan ayat intinya terlebih dahulu dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Silakan Pendeta Lucky. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami saat ini. Hamba-Mu, Ivy dan Pendeta Situmorang akan membahas pelajaran Sekolah Sabat pelajaran keempat. Kiranya hikmat Roh Kudus Tuhan menyertai kami, agar firman yang kami sampaikan menjadi berkat bagi semua yang melihat bahkan mendengarkan. Dan akan menuntun kami untuk berkarakter, bersikap yang lebih baik sesuai dengan yang Kristus inginkan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, ampuni dosa dan pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Pemirsa, mari kita sama-sama berdiskusi. Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Menurut Gambarnya. Apa sih artinya gambarnya? Maksudnya gambaran di kertas atau apa? Tapi apa maksudnya? Ini kan kita kutip dari Kejadian 1 ayat 27 ya. Ketika Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Lalu dikutip lagi dalam Roma 8 ayat 29, katanya anak-anaknya, umat pilihannya itu serupa dengan gambar anaknya. Jadi saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu.
apa gambar sebenarnya yang mau kita lihat di sini? Baik, terima kasih. Ketika para pemirsa membuka Kejadian 1 ayat 27, maka dengan sangat jelas dikatakan di sana, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika bicara mengenai gambar, maka itu mirip seperti apa ya? Blueprint ya, blueprint atau prototype. Tapi saya percaya yang gambar di sini adalah kesempurnaan. Kemudian makhluk hidup atau manusia yang tidak berdosa. Sempurna, tidak berdosa, sempurna. Itu sebabnya ekspresi yang dituliskan oleh penulis Kejadian yaitu Musa adalah sempurna. Di pandangan Allah mereka sudah sangat baik, sempurna. Lalu apa itu gambar? Ya, gambar itu mengarah pada kesempurnaan. Dan yang merepresentasikan citra Allah sendiri, yang merepresentasikan Allah sendiri. Kenapa? Karena ingat dibuat dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan napas hidup. Nah, itulah gambar dalam konteks ini. Dalam bahasa Inggris dikatakan man created by the images of God, image Allah, menurut gambar dan rupa Allah yang mengarah kepada kesempurnaan dan sesuai dengan gambar Allah. Hanya sampai situ saya bisa terangkan dulu. Nanti lanjutnya ada lagi. Silakan. Betul sekali. Jadi kalau apalagi anak muda zaman sekarang tahu lah ya, image itu seperti apa sih? Apa yang orang tahu dari kita gitu ya? Kalau saya dengar katanya, kalau Ivy image-nya kalau nge-host atau moderator dia kalem gitu ya. Susah kalau buat jadi host acara pemuda Advent gitu yang harus heboh, katanya nanti Ivy energinya kurang, katanya. Oh, berarti image saya seperti itu gitu ya. Tapi kata Ellen White, ini saya ke pendeta Lucky ya, kata Ellen White kalau berbicara mengenai gambar itu identik dengan karakter gitu pendeta ya. Ini ada salah satu penulis Kristen yang terkenal ya, dia menulis peta Allah harus ditunjukkan kembali dalam manusia, yaitu kehormatannya termasuk dalam kesempurnaan tabiatnya. Pendeta boleh arahkan kita ke sini pendeta, bahwa image itu bukan hanya bentuk ya, bentuk wajah atau fisikal, tapi ada karakternya juga di situ. Baik, terima kasih Ivy. Jadi Allah menyematkan kepada kita satu kekudusan, bahkan kesempurnaan karakter dan tabiat di dalam kehidupan kita. Nah, yang kita mau kembangkan dalam hidup kita adalah bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita tunjukkan itu melalui karakter kita, kehidupan kita yang baik, kehidupan yang benar. Bahkan itu menunjukkan rasa hormat kita dan takut akan Allah dalam hidup kita. Jadi inilah yang disebut dengan kesempurnaan tabiat yang kita miliki. Jadi Allah rindu dalam setiap kehidupan kita tunjukkan kesempurnaan melalui rasa hormat kita, rasa hidup benar dalam Tuhan, sehingga kemanapun kita pergi, kita tetap menjaga peta Allah itu nampak dalam kehidupan kita sebagaimana apa yang sudah Allah berikan dari awal penciptaan dunia ini. Terima kasih. Betul sekali. Itu juga mengingatkan saya ketika Musa di atas gunung ya, dia katakan, show me thy glory. Glory itu kan bisa jadi kayak wajah gitu ya. Coba saya buka ya, Keluaran 33 ayat 18. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa ingin melihat wajah Tuhan, tapi Tuhan bilang, saya kan seperti api ya, kalau lihat nanti kamu bisa hilang. Tapi di ayat 19 dikatakan, sebenarnya kemuliaanku itu adalah kasih karunia gitu ya. Jadi kayak karakter juga ya, kalau mau lihat wajah saya, kamu harus mengerti kasih karunia itu seperti apa. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke hari Senin dengan iman di tengah api pemurnian, karena tujuan episode kita ini ada hubungannya dengan pertentangan besar, ya kan? Jadi pendeta Sony Situmorang, kalau kita mau melihat gambaran Tuhan, karakter umatnya di dalam pertentangan besar ya antara Allah dan juga setan, ada contoh Ayub di dalamnya. Bagaimana melalui cerita Ayub kita bisa melihat bahwa ya betul juga ya, ternyata kehidupan kita di dunia ini adalah sebuah tontonan gitu, makhluk-makhluk surgawi dan juga pengikut setan. Silakan pendeta. Baik, terima kasih. The Great Controversy atau pertentangan besar antara Kristus dan setan. Dan di pelajaran sebelumnya kita dikatakan sedang bermain drama ya. Pelajaran hari Senin, hari Minggu tadi, kita berada di tengah-tengah drama alam semesta atau pertentangan besar antara Kristus dan iblis yang sedang berlangsung di tengah kita. Nah, hari Senin dibuat judul Iman di Tengah Pemurnian. Artinya kita ambil bagian dalam pertempuran tersebut.
Kalau boleh dikatakan mungkin kita adalah prajuritnya ya, yang mengatasnamakan Tuhan, yang berjuang dengan iman yang sama. Lalu Ivy katakan bagaimana dengan Ayub? Nah, saya mau katakan kembali ke pelajaran minggu lalu bahwa Ayub mempunyai sesuatu yang boleh jadi tidak dimiliki oleh orang lain. Konsistensi iman dan persistensi iman. Apa itu? Iman yang terus Terus berkobar, iman yang terus menyala, iman yang terus Yang terus ada. Bahkan dikatakan, kalau para pemirsa baca paragraf kedua hari Senin, bahkan di tengah pencobaan yang mengerikan, atau Afi yang baca deh biar lebih enak. Coba Afi. Yang mana pendeta? Paragraf kedua hari Senin. Oke, bahkan di tengah pencobaan yang mengerikan, Ayub tetap percaya kepada Allah. Terlepas dari segalanya, Ayub bertekad untuk bertahan. Dan salah satu hal yang membuatnya bertahan adalah emas. Bukan medali emas, tapi sebaliknya dia melihat ke masa depan dan menyadari bahwa jika dia berpegang teguh kepada Allah, dia akan menjadi yang terbaik. Dia akan keluar seperti emas. Lanjut? Oke. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Seberapa? Seberapa banyak Ayub mengetahui apa yang terjadi di balik layar, kita tidak diberitahu. Terlepas dari berapa banyak yang disembunyikan darinya, dia tetap bertahan dalam api pemurnian. Perhatikan kalimat, seberapa banyak Ayub mengetahui apa yang terjadi di balik layar, kita tidak diberitahu. Benar. Ingat, saya selalu sering katakan para pemirsa di rumah, kebanyakan kita sering menempatkan diri kita dalam posisi iman ini sebagai pembaca. Pembaca bisa melewati satu periode, 1 tahun, 100 tahun, 2.000 tahun dalam tempo beberapa menit. Tapi kita jarang menempatkan diri kita sebagai pelaku. Atau saya sering katakan, imagine that you were there. Nah, dalam konteks ini, kita tahu Ayub lolos. Kita tahu Ayub bertahan. Dan itu selalu khutbah-khutbah kita, pelajaran kita. Namun, ketika Anda dalam posisi Ayub, bisa Anda rasakan bagaimana pergumulan hidupnya. Bagaimana kekhawatirannya. Nah, di sini lah judul di atas, yaitu iman di tengah pemurnian terjadi. Ingat, ketika Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai Ayub atau mengujinya, maka api pemurnian tersebut menunjukkan bahwa iman Ayub adalah sangat murni. Dan ingat, tidak semua orang bisa menjalani apa yang Ayub jalani. Intinya, imannya merupakan menunjukkan karakter dan kualitas hidupnya. Terima kasih, itu dari saya, Ivy. Terima kasih, Pendeta. Boleh Pendeta Luki tambahkan, terutama ya Pendeta, memang betul dalam sebuah kehidupan dan juga pencobaan kan kita banyak yang nggak kelihatan, banyak yang kita nggak tahu nih arahnya kemana gitu ya, ataupun di pihak siapa saya harus memilih gitu ya, tapi terlepas dari ketidaktahuan kita, apa yang menjadi kekuatan dalam cerita Ayub ini, Pendeta, silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pendeta Situmorang bahwa di tengah penderitaan yang Ayub alami, dia memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Ini adalah kata kunci yang perlu kita adopsi dalam hidup kita, bahwa apapun yang kita alami hari ini, masalah apapun yang kita sedang alami, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat di paragraf berikutnya, bagaimana pelajaran yang memberikan contoh kepada kita, apakah ini masalah di tempat kerja, atau masalah di rumah, masalah di keluarga, baik penyakit atau finansial. Saya dan saudara perlu tahu bahwa semua itu diizinkan kepada kita untuk memurnikan hidup kita. Dan dikatakan bahwa Allah dapat menggunakan pencobaan untuk memurnikan Anda, menghaluskan Anda untuk memantulkan gambarnya dalam karakter kita. Jadi Allah mengizinkan itu untuk memurnikan kita. Nah, di saat kita mengalami hal itu, ingat, kita harus kembali berpegang kepada Allah. Meskipun kadangkala masalah hidup kita membuat kita hilang untuk berpikir kepada Allah. Mungkin membuat kita sehingga kita tidak sempat lagi berpikir, bahkan kita menyalahkan Allah. Nah, ini yang perlu kita kembalikan. Bahwa apapun masalah hidup kita harus seperti Ayub, tetap percaya, tetap kuat, karena semua ini hanyalah pemurnian yang Allah mau lakukan agar terbukti bahwa kita siap untuk memantulkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Benar ya, kalau misalnya dalam penyakit, dalam kesusahan yang kita tahu dan yang kita lihat hanya rasa sakit dan penderitaan tersebut ya, sulit untuk melihat bahwa
Allah mendukung gitu ya, ataupun kasih dari orang-orang yang mendukung kita. Tapi semoga ilustrasi di hari Minggu bawah ini saya suka sekali. Jadi katanya jika hidup Anda selama 24 jam terakhir dimainkan di lapangan bola gitu ya, sisi mana yang akan lebih bersorak? Apakah sisi setan gitu ya, karena kita ngegolnya ke arah gawang setan, atau sisi Tuhan dan malaikatnya karena kita lebih ke arah sana. Dan tadi penjelasan Pastor Lucky mengatakan tetaplah berada di pihak Allah gitu ya, walaupun kita tidak tahu ke arah mana pencobaan ini akan berakhir. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke hari Selasa. Sekarang kita akan melihat Yesus sendiri bagaimana di hari-hari terakhirnya dia menceritakan mengenai perumpamaan 10 gadis gitu ya di Matius 25. Dan ini juga lagi-lagi mengenai minyak. Itu disimbolkan ada dua hal gitu ya, bisa minyak itu sebagai Roh Kudus yang akan memimpin kita sampai kepada akhirnya, atau minyak sebagai karakter juga. Pendeta Sony, boleh masuk kita ke arah situ, apa artinya kalau minyak itu dijadikan Roh Kudus atau dijadikan karakter? Baik, terima kasih. Nah, ini salah satu perumpamaan ya. Tuhan Yesus yang paling saya suka, saudaraku. Khususnya Matius 25. Tadi Ivy katakan bahwa kalau saudara baca paragraf 2, minyak menurut Ellen G. White dilambangkan dengan Roh Kudus atau komentator. Tapi minyak juga dilambangkan atau simbol karakter dan sesuatu itu yang dapat terpenuhi untuk apapun. Nah, pertanyaan Ivy tadi, bagaimana dengan Roh Kudus dan karakter tersebut? Artinya apa implikasi dari cerita ini? Terus terang saya ingin katakan konsistensi iman. Setiap orang membutuhkan penuntun. Oke? Dan penuntun itulah dalam konteks sekarang ini itu apa? Parakletos dalam bahasa Greka atau Yunani yang artinya penghibur yang merefer ke Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang membuat kita tetap awake dalam iman, tetap bangun, tetap terbangun, terjaga. Kenapa? Saya mau katakan begini, saudaraku. Ingat, 10 anak darah melambangkan saudara dan saya yang punya attire yang sama. Kita katakan ke gereja setiap petang, setiap hari Minggu, hari Sabtu Minggu, di luar mungkin Minggu. Kemudian berikan persembahan, bayar perpuluhan. Kemudian datang ke gereja dengan rapi, mengaku mengikuti Yesus, memelihara sahabat, dan lain-lain. Tapi ingat, perumpamaan mengatakan, out of 10 virgin, there are berapa? Hanya 5 orang yang apa? Artinya, hanya 50%. Jadi, kenapa 50% tidak bisa lewat? Nah, di sini perumpamaan mengatakan minyaknya apa? Habis. Artinya apa? Ketergantungannya kepada Roh Kudusnya, keinginannya meminta tutur Roh Kudus tersebut berkurang. Jadi Roh Kudus merupakan penuntun. Dan ketika Roh Kudus sudah menuntun kita, maka karakter Yesus. Nah, karakter Yesus akan selalu menjadi karakter kita. Di situ sinkronisasinya dua kalimat ini. Implikasinya, ketika Roh Kudus menuntun kita, maka karakter Yesus akan terlihat dari apa? Dari dalam diri kita itu apa? Yang mengarahkan kasih. Banyak yang mau kita bahas dalam kisah ini, namun karena waktu singkat itu mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Dan yang akan melengkapi perumpamaan 10 gadis itu adalah perumpamaan domba dan kambing gitu ya. Ini akan membantu kita untuk mengerti lebih jauh lagi. Jadi pendeta Lucky, apa yang membedakan karakter domba dan kambing? Mungkin kalau dari suara embeknya sama gitu kali ya. Kalau dari bentuk mungkin yang satu berbulu yang satu tidak, tapi kalau dicukur semuanya sama juga. Jadi apa yang mau Tuhan perlihatkan kepada kita mengenai perbedaan kambing dan domba ini? Baik, terima kasih Ivy. Para pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 dikutip dalam pelajaran kita hari Selasa tentang bagaimana gembala memisahkan domba dari kambing. Memang secara hewani domba ini memiliki karakter yang lebih kalem, ya. Dia tidak seperti kambing yang kadang-kala ditarik dia membangkang, ya. Dia punya karakter lebih halus lah, istilahnya seperti itu. Nah, di dalam Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 ini dikisahkan bagaimana gembala memisahkan domba itu ke kanan dan kambing itu ke kiri. Kenapa dipisahkan? Sebagaimana saya dan saudara nanti pun akan mengalami hal yang sama. Apa yang terjadi sehingga terjadi pemisahan? Ayat ini selanjutnya membicarakan tentang bagaimana karakter kasih yang saya dan saudara hidupkan menjadi satu penentu bahwa saya dan saudara ini adalah domba atau kambing. Di dalam Alkitab
Dikatakan bahwa di saat aku lapar, kamu memberi aku makanan, itu ayat 35 sampai 36. Bagaimana kita memperhatikan sesama kita, bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada tetangga, sahabat, baik orang lain, yang adalah menunjukkan kasih Allah, kasih Yesus kepada manusia. Itulah yang membuat saya dan saudara mencerminkan siapa kita di dalam kehidupan. Apakah ada karakter Yesus dalam hidup kita atau tidak? Ada karakter kasih Allah dalam hidup kita atau tidak? Dan kalau kita tunjukkan ini, kita buktikan ini dalam kehidupan kita, inilah yang membuat kita terpisah, apakah kita kambing atau kita domba. Jadi sebenarnya ini adalah gambaran bagaimana Allah menggambarkan kepada manusia. Yesus inginkan manusia menghidupkan karakter Allah dalam kehidupan. Yesus ini rindu kita menghidupkan karakter penuh kasih sayang, belas kasihan, bahkan apa yang kita lakukan itu mencerminkan apa yang sudah Yesus lakukan bagi kita di dalam kehidupan kita. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, betul sekali. Jadi dalam kehidupan ini mungkin penderitaan kita boleh sama, tapi apa yang kita dapatkan dari pengalaman tersebut bisa berbeda ya pendeta, tergantung dari iman dan juga apa yang kita pegang selama kita mengalami penderitaan tersebut. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul yang bijaksana. Ini sebenarnya melanjutkan tadi ya, gadis-gadis yang bijaksana. Jadi ketika dikatakan yang bijaksana itu artinya apa gitu ya. Kita akan melihat ini dalam konteks Daniel 12 ayat 1-10 dan juga Wahyu 22 ayat 11. Ini semuanya mengacu kepada akhir zaman gitu ya. Jadi pendeta Sony Situmorang, apa sih karakter umat Allah pada akhir zaman yang bijaksana tersebut? Silakan pendeta. Oke, terima kasih Evi. Yang bijaksana di sini mengarah kepada karakter. Ingat ya, karakter, Roh Kudus, minyak dalam buli-buli. Dan ini merefer kepada Daniel 12 ayat 3 ayat 10. Ketika saudara baca, coba saudara perhatikan mungkin ayat yang ketiga dikatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang bijaksana dan kenapa dikatakan yang bijaksana? Saya mau katakan bahwa kepada Daniel telah ditunjukkan apa? Hal-hal yang akan terjadi sebelum Yesus datang. Dan pada paragraf kedua, kita dibuka dengan bagaimana Daniel menceritakan bagaimana situasi atau gambaran orang-orang benar dan orang-orang jahat selama ini. Bahkan kita bisa katakan, kata yang bijaksana di sini ini mengarah kepada orang-orang yang melihara imannya, orang-orang yang melewati dalam konteks Advent masa kepicikan Yakub, orang-orang yang melewati pelajaran hari Minggu, Senin, Selasa, orang-orang yang mencontoh apa yang dilakukan Yesus, dan orang-orang yang akan setia sampai akhir. Yang bijaksana di sini dalam Daniel pasal 12 ayat 3 adalah apa? Bercahaya seperti cakrawala. Apa arti cahaya? Artinya ada sinar. Kalau kita mengarah kepada Matius 6, dialah terang dunia, be the light of the world. Dan bercahaya ini menunjukkan karakter lagi-lagi. Dan saya percaya Ivy, karakter ini sangat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh 5 gadis yang bijaksana. Jadi itulah yang bijaksana yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Dan satu yang terakhir adalah disucikan, dibuat tanpa noda dan dimurnikan. Terima kasih Ivy. Amin. Jadi ini menekankan pentingnya pembangunan karakter di dalam umat Allah gitu ya. Jadi kita di pelajaran hari Rabu dan juga pertanyaan nomor 1 di hari Jumat itu mengatakan coba kita renungkan kepada jemaat kita, keluarga kita, apakah kita sudah melakukan enough ya, cukup dalam pembangunan karakter. Karena ini adalah sifat ataupun karakteristik umat Tuhan di akhir zaman. Nah, Pendeta Luki, saya mau tanya pertanyaan nomor 3 di hari Jumat nih, Pendeta ya. Mengapa pembangunan karakter itu penting? Mengapa kita harus berusaha untuk menjadi bijaksana? Bahkan kan kita sudah diselamatkan oleh iman gitu ya di dalam Yesus. Jika kebenarannya dan karakternya yang sempurna adalah yang menyelamatkan kita, lalu mengapa kita perlu mengembangkan karakter? Katanya seperti itu. Silakan Pendeta. Terima kasih Ivy. Para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, betul bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh iman. Tetapi bagaimana saya dan saudara bisa tahu bahwa kita punya iman kalau saya dan saudara tidak menunjukkan keselamatan itu melalui setiap kehidupan kita? Ingat bahwa perbuatan tidak menyelamatkan, tetapi yang Allah rindukan adalah mari kita cerminkan, mari kita perlihatkan bahwa kita ini sudah selamat loh. Kita ini sudah punya iman. Melalui apa?
melalui kesetiaan kita, melalui karakter kita. Inilah yang kita bangun setiap hari. Bukan kita mau mengejar keselamatan dengan karakter kita, tidak. Tetapi dengan kita membangun karakter, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah selamat. Kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sudah siap untuk menerima hidup yang kekal itu. Itulah yang dimaksudkan di sini. Jadi pembangunan karakter yang kita bangun setiap hari adalah pembangunan karakter orang-orang yang sudah diselamatkan. Sehingga pelajaran kita membahas di hari Rabu bagian akhir dikatakan supaya satu kelak nanti kita tidak terkejut kalau hal itu terjadi dalam hidup kita. Di saat kita belajar firman Tuhan, kita belajar karena kita sudah diselamatkan. Kita tahu setiap rentetan peristiwa itu, sehingga satu kelak nanti terjadi, oh kita sudah terbiasa, kita sudah tahu kok, kita sudah siap kok. Jadi kita tidak seperti gadis yang tidak bijaksana, yang bodoh itu bahwa, oh kami tidak siap kok, tidak berat, tidak. Jadi setiap pembangunan karakter kita ini adalah hal yang penting. Tetapi ingat bahwa kita membangun karakter bukan mengejar keselamatan, tapi menunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Kita sudah hidup dalam keselamatan, bahkan siap menyambut, membuktikan hidup kekal itu dalam kehidupan kita. Mungkin itu, terima kasih. Amin, terima kasih. Jadi untuk survive, untuk bertahan hidup di akhir zaman, itu perlu bukan hanya pengetahuan tentang akhir zaman ya, seperti gadis yang bijaksana itu, tapi juga karakter yang akan mendukung kita untuk bertahan gitu ya, untuk memilih Tuhan, walaupun memilih Tuhan itu mungkin nanti akan susah gitu ya di suatu saat. Jadi pengetahuan dan karakter harus berjalan seimbang. Kita lanjut ke hari Kamis. Untuk membangun karakter, makanya Tuhan menciptakan lembaga gereja, gitu ya Pak Pendeta ya. Kita akan melihat apa yang Paulus katakan pentingnya gereja, komunitas dalam pembangunan karakter. Dan ini akan berdasarkan Efesus 4 ayat 11-16. Pendeta Situmorang boleh masuk ke bagian situ terlebih dahulu. Baik, ketika Paulus menulis kepada jemaat di Efesus, ingat kita para pemirsa, dia menggambarkan apa? Tubuh atau Yesus sebagai kepala dan kita sebagai umatnya, atau eklesia, gereja, artinya orang-orang yang paling keluar. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana karakter dan komunitas itu sangat berhubungan. Saya ingin para pemirsa buka Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 16. Ada yang menarik di sana. Ayat 11 dimulai, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, gembala, pemberita Injil maupun pengajar-pengajar, melengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayan bagi bangunan tubuh Kristus. Nah, kata yang menarik adalah karakter kita sangat dibutuhkan di komunitas. Kenapa? Karena itu akan mengarah kepada tujuan akhir. Bahkan orang Kristen dalam konteks ini lebih bercahaya, lebih bersinar ketika mereka menunjukkan karakter aslinya. Bahkan dikatakan di sini ayat 12-13, mereka mempunyai peran akan pengetahuan tentang anak Allah, kedosaan penuh. Bahkan dikatakan lagi yang luar biasa, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan, mengarah kepada yang belakang. Intinya saya mau katakan, karakter sangat dibutuhkan dalam komunitas, dalam hubungan dengan orang lain. Bahkan Paulus menekankan kebenaran kritis pun pada akhirnya mengalami, atau kita mengalami mengungkapkan kebenaran Kristus ketika kita bekerja sama dengan dia. Dengan satu kata terakhir ayat yang ke-16 dikatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat di satu oleh pelayanan yang semuanya. Saya tidak baca semuanya, intinya Pak, pelayanan yang maksimal membutuhkan apa? Dapat dibutuhkan atau dapat dilihat dari karakter kita. Itu mungkin dari saya, Ivy. Ya, betul. Jadi karakter dibentuk dan juga lebih kelihatan pengaruhnya gitu ya kalau dilakukan oleh sebuah komunitas daripada seorang pribadi gitu ya. Jadi di paragraf pertama hari Kamis itu baik dikatakan keselamatan memang urusan masing-masing gitu ya, tapi yang namanya pembangunan karakter itu penting, ada peran komunitas di dalam situ. Pendeta Luki boleh tolong tambahkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat ya Pendeta. Jadi program atau kegiatan atau apa yang kita temukan di gereja itu sebenarnya yang tujuannya adalah untuk membangun karakter Pendeta. Mungkin pemirsa memikir dengar khotbah kadang dengar aja keluar kiri masuk kanan gitu kan ya, kayaknya karakternya dan lain-lain, tapi apa sih, apakah pelayanan keluar, apakah apa, jadi program apa di dalam gereja Pendeta yang mendukung pembangunan karakter? Baik, terima kasih Ivy. Memang di dalam gereja kita banyak hal yang kita programkan untuk, ya paling tidak semua itu program gereja kita adalah untuk membangun karakter kita ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana
saya dan saudara datang, kita beribadah, kita mempelajari firman Tuhan, dan bagian-bagian penting dari program gereja mungkin berdoa, mendengarkan apa yang disampaikan, bahkan kita pergi melawat orang-orang yang mungkin di luar sana, yang mungkin tidak datang ke gereja atau orang sakit. Di situ kita sedang membangun karakter kita. Kita membangun karakter kita untuk mencerminkan bahwa kita adalah umat-umat Tuhan yang sudah dimurnikan. Ya. Jadi sebenarnya saya pikir banyak hal. Mungkin di gereja ada hal-hal yang berbeda yang dibuat ya. Tetapi saya yakin tujuannya sama. Apapun yang kita lakukan di gereja, tujuan kita adalah kita sedang membangun satu komunitas, satu perkumpulan untuk membuat kita menjadi orang-orang yang siap untuk mencerminkan kasih karunia Allah. Tapi kita juga perlu tahu bahwa kalau kita masuk ke komunitas lain, mungkin di sana tidak ada yang seperti kita. Kita harus tetap berdiri teguh sebagai satu junjungan, sebagai satu panutan bahwa kita siap untuk menjadi orang yang menuntut orang lain. Jangan juga kita terpengaruh dengan komunitas yang mungkin dapat mempengaruhi karakter kita. Jadi di dalam gereja kita membangun setiap karakter dengan cara peribadatan kita, perlawatan, baik kelas-kelas orang-orang muda, baik kelas anak-anak. Maka di luar sana pun di komunitas yang tidak sama dengan kita pun harus tetap berdiri teguh agar kita menjadi contoh, menjadi berkat. Karena jemaat ini dibentuk untuk pergi keluar menyaksikan tentang siapa karakter Allah tersebut, ya. Siapa Allah yang hidup dalam hidup kita. Tapi mungkin aja jemaat punya cara yang lain ya. Yes. Bagaimana membentuk karakter-karakter dalam jemaat untuk menjadi berkat bagi siapa. Mungkin itu aja. Amin. Terima kasih. Saya rasa penting juga Pendeta Luki tadi memperluas skop kita ya, bahwa kita selain di gereja kita juga termasuk anggota komunitas-komunitas lain mungkin yang suka naik sepeda gitu kan ya, atau komunitas ibu-ibu aerobik dan lain-lain. Bagaimana gitu ya kita menjadi karakter yang lebih baik di komunitas tersebut. Kalau misal komunitas tersebut menurunkan karakter kita, mungkin dipertanyakan gitu kan ya, apakah saya masih mau di situ atau tidak. Tapi itulah pengaruh influence ya, kita punya karakter di sekitar orang-orang. Pendeta Situmorang, saya mau tanya pendapat pendeta mengenai kalimat di bawah hari Kamis ya. Sangat mudah untuk bersikap baik ketika Anda sendirian atau dengan orang asing, tetapi jauh lebih sulit untuk bersikap baik kepada orang yang sangat Anda kenal atau yang tidak Anda sukai, termasuk anggota jemaat yang mungkin udah bosen gitu ya, tiap minggu ketemu lu lagi udah 10 tahun nggak ada perubahan gitu kan, tapi masih tetap satu gereja gitu ya. Jadi gimana ini sebagai gembala jemaat, saya rasa punya banyak pengalaman, punya banyak pengamatan ya, melihat rukun dan tidak rukunnya anggota gereja, tapi Tuhan katakan di sini karakter kalian akan dibentuk sampai pada akhirnya. Silakan Pendeta Sony. Saya setuju. Kalau Anda bilang, I totally agree with this statement kan. Sangat mudah untuk bersikap baik atau jaim lah kita katakan ketika Anda sendirian atau bertemu dengan orang asing. Nah, saya mau ceritakan minggu lalu saya sama Ketua Uni, Ivy, ke Papua untuk menghadiri peresmian Rumah Doa dan Deklarasi Doa Nasional 8 Pimpinan Aras. Nah, ini berhubungan komunitas. Selama ini mungkin Advent kurang dikenal karena apa? Karena jarang berbaur. Lalu awal dari tahun lalu saya aktif, bukan karena di kebebasan beragama, aktif bergaul sama ketua PGI, ketua KWI, semua lah. Mereka itu semua. Nah, dalam perjalanan kami ke Talaut dan juga ke Papua, ya dalam pandangan saya atau pandangan mereka, kita merupakan rohaniwan. Karena saling tidak kenal ya. Artinya kita hanya ke sana hanya formalitas, ambil bagian, tanda tangan, ketua tanda tangan semua, dikasih tempat menginap, dikasih semuanya. Tapi itu lebih gampang kita lakukan dibandingkan dengan bersikap di depan orang yang Anda kenal. Katakanlah mungkin teman Anda, kalau kita katakan Pastor Luki ya, yang sudah tahu apa plus minusnya ya kan, anggota jemaat yang sudah tahu karakternya, artinya ya terus terang sebagai gembala jemaat, Pastor Luki atau Ivy juga punya teman tahu bagaimana karakter si A, si B, si C dan si D, dan Anda harus bersikap apa adanya di sini. Makanya penulis katakan jauh lebih sulit untuk bersikap. Nah, pertanyaannya apa yang kita lakukan agar kita bisa mengubah dia dan kita juga berubah? Saya mau katakan, terus terang, saya tambahkan ini di luar pertanyaan, agar seseorang bisa berubah, maka kita harus mengubah sudut pandang kita harus mengubah karakter kita. Benar, kita punya kelemahan pada masa lalu, kita punya kekurangan, kita punya apa? Kita katakanlah apa ya?
story yang kurang baik dengan si A, si B, dan si C. Tapi disinilah ketika kita sudah belajar mengenai karakter dan komunitas, mengenai firman Tuhan ini, mengenai iman, kita tidak bisa mengubah seseorang kecuali kita mengubah diri kita sendiri dulu menjadi lebih baik, dan itu akan bisa memberikan efek kepada orang. Itulah yang mungkin kita bisa lakukan untuk menunjukkan kasih karunia dalam konteks ini, kasih karunia dan kebaikan kepada orang-orang ini. Dengan demikian, maka dengan pertolongan Tuhan dan doa kita, maka dia pun bisa apa? Bisa berubah. Itu mungkin dari saya. Terima kasih, Ivy. Ini seru untuk dilanjutkan di UKSS masing-masing ya, karena udah pada saling tahu gitu ya. Dan juga peran NDR gitu kan ya, bagaimana kan paling susah ya kita membalikan orang yang sudah tahu gitu kita jelek dan buruk baiknya seperti apa. Pendeta Luki boleh tolong tambahkan terutama bagaimana interaksi anggota jemaat di dalam itu bisa menjadi kesaksian kasih karunia Tuhan, kebenaran di orang-orang sekitar kita gitu. Baik, terima kasih Ivy. Jadi sebagai umat-umat Tuhan, saya dan saudara harus mempersiapkan diri supaya kita bisa menjadi contoh bagi orang lain. Di gereja kita harus membentuk karakter kita harus siap menjadi orang yang bisa diteladani, agar kemanapun kita pergi, orang dapat melihat bahwa, oh ini orang yang baik, atau ini orang benar, atau dalam hidupnya ada karakter Yesus. Karena segala sesuatu sebenarnya bisa diakali, tetapi kemurnian itu tidak bisa diakali. Ya, kepalsuan itu akan terlihat jelas. Oleh karena itu, saya dan saudara harus benar-benar menghidupkan karakter Tuhan. Di saat kita belajar firman Tuhan, kita harus benar hidupkan itu agar kemanapun kita pergi, saya dan saudara bisa dengan leluasa. Karena kalau dia itu pura-pura kelihatan gelagatnya, saya pura-pura bisa kelihatan gelagatnya. Oleh karena itu, di dalam gereja, kita harus benar-benar, kita harus sungguh-sungguh. Berdoa sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, bahkan melayani dengan sungguh-sungguh, sehingga kemana kita pergi, kita leluasa untuk bercerita, bersaksi, bahkan orang melihat ada karakter yang murni di dalam hidup kita. Terima kasih. Amin. Jadi di dalam dan di luar sama gitu ya, biar kita nggak takut, tidak membatasi pergaulan kita untuk lebih luas lagi. Baik pemirsa, kita sudah berada di akhir dari pembahasan diskusi kita pelajaran keempat mengenai melihat wajah tukang emas. Kami tunggu interaksinya di kolom komen, pertanyaan maupun pendapat yang akan meramaikan episode-episode yang mendatang. Untuk menyimpulkan, kita akan kembali kepada topik melihat wajah tukang emas ini. Jadi sebagai pengrajin emas, saya tidak punya pengalaman ya untuk memurnikan emas, tapi katanya emas itu murni kalau muka kita sudah bisa kita lihat di cetakan emas tersebut. Jadi setelah membahas segala sesuatu mengenai karakter Tuhan, karakter umat Tuhan yang harusnya sama seperti karakter Tuhan sendiri, apa yang mau Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Luki Tinenti tekankan di akhir dari pembahasan kita ini. Pendeta Situmorang boleh duluan? Ketika berbicara mengenai karakter, maka saya mengarah kepada 10 garis-garis bodoh dan 10 garis bijaksana. Karakter garis-garis bijaksana bisa dilihat dengan ketersediaan minyak di buli-buli mereka. Artinya mereka ada persiapan dan mereka juga tetap minta tuntunan Roh Kudus. Sedangkan karakter dari 5 garis yang kurang bijaksana, bukan bodoh, saya tidak suka pakai kalimat itu, adalah dengan kekurangan ketersediaan minyak dalam buli mereka. Artinya ketergantungan mereka kepada Tuhan melalui Roh Kudus sangat-sangat jauh. Bagi kita, jadilah 10 garis yang bijaksana yang full, yang penuh dengan minyak, yang terus berhubungan dengan Roh Kudus, dan itu menunjukkan karakter mereka yang sebenarnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta Luki, silakan. Terima kasih. Yang saya mau sampaikan di bagian akhir ini adalah kita harus mau dimurnikan. Kita harus mau memberikan diri kita untuk dibentuk oleh Allah. Apapun masalah kita hari ini, di saat Tuhan izinkan kita untuk mau dimurnikan, mari kita mau dimurnikan, agar nantinya kita terlihat betul-betul punya karakter yang murni. Karena bagian akhir pelajaran sahabat kita dikatakan bahwa karakter itu tidak bisa dipinjamkan orang lain. Sebagaimana gadis yang tidur di sana itu meminta, gadis yang bijaksana tidak dikasih, menunjukkan kepada saya saudara bahwa karakter manusia yang lain tidak bisa dipinjamkan kepada kita. Semua itu hanya terbentuk dari diri kita. Dan bagaimana kita bisa bentuk, itu hanya karena dengan hubungan kita dengan Allah. Semakin kita bertahan dan kita setia, maka kelihatan cermin Allah itu dalam kehidupan kita. Melalui setiap tabiat, tutur kata, perbuatan, yang menunjukkan bahwa, saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah diselamatkan dan siap ke surga. Jadi harus tetap bersabar, tetap tahan,
dalam setiap peleburan-peleburan yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Amin, sudah sangat dikuatkan. Terima kasih dan puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Situmorang dan pelayanan Pendeta Lucky pada hari ini. Tuhan memberkati pendeta sekalian. Dan mungkin pemirsa memiliki pertanyaan gitu ya, kalau misalnya api itu sangat panas gitu ya, nggak tahan ini pencobaannya, ini judul pelajaran kelima, sangat panas. Apa yang harus kita lakukan dan dari karakter siapa kita bisa baca atau kita belajar di dalam Alkitab untuk menjadi penguatan kita. Jadi tetap semangat. Oh, saya mau undang Pendeta Sony Situmorang untuk berdoa terlebih dahulu. Saya yang terlalu semangat kayaknya kali ini ya. Silakan Pendeta. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Berkati para pemirsa di mana mereka berada. Berkati hamba-Mu, Pendeta Lucky, Ivy, dan juga Daniel. Dan biarlah pelajaran ini akan boleh kami implementasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa, kami harapkan interaksi dan juga kunjungan pemirsa lagi di episode yang mendatang. Kami doakan kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.